Kembali di interupsi pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bung Heru. Kita sudah berdebat soal hukum tadi ya, terkait dengan kapan dieksekusinya nih Sylvester. Kalau kemarin Kejagung sudah melempar ke Kejari sekarang bola panasnya ada di Kejari. Kalau masih belum ada dieksekusi juga, ada analisa Anda nggak apa yang terjadi? Ya sebenarnya ini goodwill. Saya sekali lagi ngomong goodwill karena hukum pidana itu rizik dan final ya. Jadi kembali tadi saya nanggepin soal Pak JK, kenapa tidak hari ini? Pak JK tugasnya udah selesai. Secara hukum, beliau sebagai warga negara yang baik justru seperti ini, diam. Karena apa? Karena hukum sudah mengatur itu. Di pasal-pasal hukum sudah jelas. Ada 270 yang mengatur putusan pidana yang melaksanakan adalah jaksa. Kan gitu kan. Kemudian tadi di pasal 277 ada namanya pengawasan dari Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau semua ini bekerja dengan baik, semua bekerja sesuai dengan undang-undang, para penegak hukum kita ini, maka hari ini tidak ada lagi belum dieksekusi gitu loh. Jadi nggak ada tawar-tawar, nggak ada alasan-alasan, apalagi itu disebutkan tadi itu alasan PK, alasan kadaluarsa, alasan tidak eksekutorial segala macam. Itu goodwill dalam tanda petik ini ada urusan politik atau bagaimana? Nah, kami melayangkan gugatan ini, kami mencoba melepas dari bayang-bayang politik terus terang. Kenapa? Kami nggak mau ada orang besar, orang kecil di belakang Sylvester, nggak mau. Kenapa? Karena secara hukum di pidana itu udah jelas, tegas diatur di situ. Nah, pertanyaannya kenapa penegak hukum ini tidak melaksanakan? Praduga kami. Penegak hukum ini justru melakukan perbuatan melawan hukum. Nah ini kan ironis sekali di negara hukum gitu loh. Nah kami mewakili prinsipal kami sebagai warga negara punya hak. Punya hak. Gitu. Baik. Penegak hukumnya diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Ya artinya begini, ya kan jangan kita ajak kejaksaan ini kejaksaan ini payung hukumnya adalah KUHAP loh. Jangan juga ketika suatu putusan itu sudah daluarsa, kita paksa dia untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang sudah daluarsa, itu jangan. Jadi artinya teman-teman, rekan-rekan advokat, ini harus secara tegak lurus melihat undang-undang gitu. Jangan juga memaksa sesuatu yang sebenarnya sudah daluarsa dan tidak dapat dilaksanakan lagi, tapi dipaksa lagi orang untuk melaksanakan, itu salah. Jadi jangan, jadi perma itu juga mengatur yang namanya kalau ada putusan yang memang tidak dapat dieksekusi, ya memang dia harus tidak dieksekusi gitu loh, tidak dilaksanakan gitu. Saya tambahkan sedikit, ya. Agak kalem dikit lah. Ya. Pak, tadi di saudara kita menyebutkan 270 KUHP, KUHP menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Namun hanya apabila amar putusan itu bersifat eksekutorial. Artinya begini ya, mari kita melihat serangkaian sesuatu itu secara utuh. Secara eksekusi diatur di dalam pasal 270 tersebut, sepakat. Wajib dilakukan eksekusi. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Sepakat. Pertanyaannya nggak dieksekusi nah, juga, kenapa tidak dieksekusi? Poin Anda apa? Hanya pada yang bersifat eksekutorial. Yang bersifat harus dieksekusi. Makanya aku bilang gini loh, kita melihat secara utuh putusan itu. Ya, nah ketika kemudian tidak dieksekusi, nah berarti dalam praktek pelaksanaan eksekusi itu, jaksa lebih paham, dan itu kembali kepada kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Nggak apa-apa, gugat silakan. Tetapi tidak bisa juga kita menafikan sesuatu yang termaktub di dalam putusan, kita indahkan. Bang, gitu. Tapi jangan juga saya sudah dapat poinnya. Saya mau ke Bung Edwin dulu. Ini Kejari, jaksa tentunya lebih tahu kan. Gugatan Anda bagaimana ini berarti? Ya itu dia yang saya katakan tadi. Kalau memang kejaksaan lebih paham dan kita berprasangka baik mereka paham. Nah, semestinya saya sudah bisa memberikan jawaban di sini apa jawaban kejaksaan dalam gugatan pra peradilan. Tapi karena kemarin tidak hadir, itulah makanya kita tunggu jawaban minggu depan. Tapi apapun itu jawaban dari kejaksaan, ya dalam permasalahan Sylvester ini, kami selaku masyarakat pada dasarnya dan pada intinya hanya ingin kejaksaan ini, ayo dong, ini kan landasan kejaksaan itu clear kok. Mereka bekerja selaku eksekutor, landasannya jelas. Ada putusan inkrah.
dari 2019. Ini bukan soal memaksa atau tidak memaksa. Baik. Ini soal kami ingin agar aparat penegak hukum ini jalankan saja kewenangannya. Baik. Toh sekarang kalau kita bicara kejaksaan itu tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi atau apapun itu. Buktinya dari Kejaksaan Agung melemparkan statement yang sudah diakses media bahwasanya ini harus dieksekusi. Itu dia. Justru itu Bang. Gini, sebentar Abang. Makanya ini yang abangnya sampaikan betul. Ya. Ini sama betul. Isinya 270 semua nih. Baik. Kuhap nih. Kewenangan eksekusi yang diberikan oleh kejaksaan setelah ingkrah. Ya. Bila mana itu bersifat eksekutorial. Kalau tidak, bagaimana kita mau memaksakan kejaksaan untuk mengeksekusi, tapi taruhlah, katakanlah, oke, kita paksa dia, ya kan? Katakanlah begitu. Tetapi kalau kembali ke kewenangan mereka dan melihat dari pertimbangan putusan tersebut, nah kita mau bilang apa? Ya, kalau saya gitu kembali ke tadi ada statement bahwa jaksa yang lebih tahu, jaksa yang lebih pintar lah atau begitu. Nah, sedangkan makanya saya juga berpegang pada statementnya Kapus Penkum, Pak Anang ya. Beliau sendiri mengatakan bahwa ini sampaikan bahwa dia Kejaksaan Negeri Jakarta kewenangan Selatan kembali kepada Kejaksaan betul, Negeri dan tidak ada statement dari Kejaksaan udah bahwa kita ini ikuti, tidak bisa dieksekusi. gugatannya berjalan, Itu semoga dia. menang ya kan. Ya. Kami berharap seperti itu juga gitu. Jadi biarkan tidak bias. Kita jangan institusi yang kita cintai bersama. Betul. Ya. Kita juga mengojlok-ngojlok seolah-olah apa yang kita pahami hari ini itu harus keinginan kita dilaksanakan kepada kejaksaan. Tentu ada pertimbangan yang hanya kejaksaan yang mengerti itu, dan tentunya saya kasih bocoran tadi bahwa di dalam pertimbangannya non eksekutorial. Bagaimana sesuatu yang bersifat non eksekutorial harus dieksekusi gitu loh. Ya. Baik. Kan itu intinya ya. Itu Bang. Jadi yang penting saya minta jaksa jangan diajarkan untuk tabrak aturan, itu aja intinya. Jadi gini, maksudnya bagaimana itu dia tabrak aturan? Jelas dong, secara kuhap kan sudah daluarsa. Masa kita paksa lagi dia untuk menangkap Sylvester Matutina? Masa bisa penangkapan? Sebentar, Bung Heru silakan. Soal eksekusi tadi itu berulang kali ditanyakan tadi itu. Makanya saya ingatkan sama Abang, kita baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 itu yang terkait dengan 197 ayat 2 huruf K. Di situ dijelaskan, saya bacakan ya. Jadi di huruf K itu silakan dengan poinnya. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Sebentar, silakan. Poinnya. Ayat ini cermat gitu loh. Ayat ini sudah dihapus sama Mahkamah Konstitusi. Itu tadi poinnya. Dihapus makin bagus dong. Tidak bisa dilaksanakan eksekusi dong. Poin Anda semakin sebentar Bung Heru. Poin Anda semakin bagus apa Bung Adi? Itu kan untuk orang yang ditahan. Orang yang dihapus nanti orang yang tidak ditahan jangan ditahan. Bukan. Sederhana kan? Kalau dulu ada itu wajib dituangkan di dalam amar putusan dulu. Tapi setelah tahun 2013 putusan Mahkamah Konstitusi pasal 197 ayat 2 huruf K tersebut. Poinnya apa itu? Itu tidak lagi inkonstitusional, tidak lagi konstitusional. Artinya tidak perlu lagi di amar putusan wajib begitu. Selama di situ ada tulisan divonis hukuman 1,5 atau 1, berapa tahun. Itu sudah menjadi kewajiban jaksa untuk melakukan eksekusi. Kalau dulu itu harus ada kalimat yang menyatakan amar putusannya itu terdakwa ditahan atau terdakwa dibebaskan atau terdakwa tetap dalam tahanan. Itu dulu. Setelah Mahkamah Konstitusi itu nggak bisa. Putusan sebelumnya adalah jurisprudensi. Putusan sebelumnya adalah jurisprudensi. Maupun ada putusan MK atau tidak, itu tidak bisa. Tidak bisa. Putusan MK tidak bisa mengacu. Karena sudah jelas. Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana perdata. Dituntut juga kok. Jelas kok. Jelas kok putusan MK itu boleh ditabrak kok, nggak ada masalah. Baik. Tentunya kita tidak bersifat eksekutorial. Boleh Bung Heru sebentar. Kita akan lanjutkan perbincangan. Bung Ade sebentar, Bung Ade. Kita akan perjelas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Interupsi.